Assalamu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa syurli wa anaqbatu wa fil alamin amma ba'd. Hadratul mukarram wabil khusus guru kita Al-Ustaz Maksum SPDI sebagai Ketua Majelis Ta'lim Nailur Roja sekaligus Ketua dari komunitas Roja Sehat. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga lingkungan sekitar kami hormati dan kami muliakan. Semoga kita semua selalu ada di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana di malam hari ini Allah kumpulkan di tempat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat yang mana tempat semacam ini adalah tempat ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebagian hadisnya, man intaqala yata'allama ilman ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa orang yang melangkahkan kedua kakinya yang tujuan dia yata'allama ilman, tujuannya untuk mencari ilmu, tujuannya untuk dengerin nasihat, tujuannya untuk baca yasin, untuk baca maulid, untuk zikir, untuk silaturahmi lain sebagainya, maka apa yang disebutkan dosa-dosa dia sudah Allah ampuni terlebih dahulu sebelum melangkahkan kedua kakinya ke tempat yang mulia tersebut, amin ya rabbal alamin. Ini kira-kira kita ini termasuk golongan orang-orang yang banyak hajatnya sama Allah, banyak permintaannya. Ketahuilah lambatnya doa kita diijabah oleh Allah disebabkan dosa kesalahan yang kita lakukan. Maka dosa dan kesalahan tersebut menjadi satu penghalang yang akan cepatnya diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita hadir ke tempat semacam ini, dosa kita sudah Allah bersihkan terlebih dahulu. Maka tidaklah kita meminta di tempat yang mulia semacam ini kepada Allah, maka pasti Allah akan ijabah seluruh harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga Allah menikmati mencurahkan kepada panutan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan. Huwa habibu turja syafa'atuh, yang dia Nabi Muhammad itu yang selalu diharapkan syafaatnya. Syafaat itu adalah pertolongan orang di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat seluruhnya membutuhkan syafaat, seluruhnya membutuhkan pertolongan, dan tidak ada siapapun yang bisa memberikan syafaat pada hari itu kecuali hanya satu, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salawat
surat yang kita baca agar kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tapi perlu kita ketahui hadirin dan hadirat, tidak mungkin syafaat Nabi akan kita dapatkan manakala kita tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang pekerjaan tersebut bisa mendatangkan syafaat kepada kita. Mustahil bisa dapat. Seperti contohnya, ibu kalau lagi lapar perut, tujuan kita kasih pengen kenyang dulu, ya. Maka kalau nggak kenyang buat apa? Lapar, ketika muncul sifat lapar, pasti pengen muncul sifat kenyang. Mungkin nggak sifat kenyang datang ketika kita tidak mengerjakan pekerjaan untuk menghilangkan sifat kenyang. Nah, lapar nggak? Lapar dia. Terus kenapa saya bagi juga terjumpa lama-lama bakal kenyang? Kira-kira bakal kenyang nggak? Nggak bakal kenyang. Melainkan harus ada pekerjaan yang dikerjakan supaya menghilangkan sifat lapar. Apa pekerjaannya? Makan, nyemil tuh makan gorengan, minum, makan bakso. Habis ini ada makanan gitu. Ketika kita sudah makan, maka muncul sifat kenyang. Begitu juga syafaat. Tidak mungkin syafaat Nabi akan datang kepada kita, akan diberikan oleh Allah kepada kita, manakala kita tidak mengerjakan pekerjaan yang akan mendatangkan syafaat. Terus apa yang harus kita kerjakan agar kita mendapatkan syafaat? Maka Nabi Muhammad menyebutkan di antaranya yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kepada kita tidak lain dan tidak bukan memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan kita membaca salawat sama Nabi sebanyak-banyaknya, maka salawat yang kita baca ketika hidup di dunia itu akan jadi wasilah perantara kita akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Atau duduk kita di majelis ilmu, duduknya kita di majelis ilmu itu akan memberikan sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang ketahui dahulu Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya masuk ke satu masjid. Diriwayatkan Nabi Muhammad bersama sahabat masuk ke dalam masjid. Di masjid tersebut ada dua kelompok. Kelompok satu sedang zikir kepada Allah, kelompok yang satu sedang bahas ilmu. Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, ini dua kelompok, dua-duanya bagus kata Nabi. Yang zikir bagus, yang bahas ilmu juga bagus kata Nabi. Yang sedang bermunajat kepada Allah dijempol sama Nabi, cakep. Yang lagi bahas ilmu juga dibilang kata Nabi, cakep juga. Setelah Nabi menyampaikan tersebut, akhirnya Nabi bergabung. Namun Nabi gabung bersama orang-orang yang sedang membahas ilmu, tidak gabung dengan orang-orang sedang berzikir. Karena sahabat bertanya kepada, ya Rasulullah, kau sampaikan kami dua kelompok keluarganya bagus, tapi kenapa engkau malah duduk bersama orang sedang membahas ilmu, enggak kau gabung bersama orang yang sedang berzikir kepada Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang membahas ilmu, maka setiap apa yang diharapkan, dia hajatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuannya untuk memperbaiki ibadah. Zikir baik, tapi zikir itu untuk kepentingan pribadinya saja. Kalau bahas ilmu, seluruh orang. Karena ilmu itu ada jembatan, satu alat yang bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa kalau kita nggak punya ilmu. Maka duduknya kita di tempat semacam ini, di majlis yang mulia semacam ini, majlis yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah sesuatu pekerjaan yang akan mendatangkan syafaat buat kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah
Sekarang kita itu kalau lihat di media itu bencana, gempa, kan, kita bingung. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Tidak lain dan tidak bukan satu, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab musibah itu datang tak hilang-hilang. Kalau seandainya mengempa bumi begitu besok, kita udah siap-siap dari sekarang. Ya BMKG bilang besok gempa bumi tidak jadi. Datangnya minggu yang akan datang ibaratnya gitu. Di saat manusia sedang lalai. Itu saudara di sana lagi sedang pada istirahat katanya gitu. Ada Cianjur ya, dekat kampung saya dulu. Sedang pada istirahat setengah 2, jam 1 setengah 2. Anak kecil lagi pada tidur, ibu-ibu mungkin capek habis masak, lain sebagainya, tiba-tiba gempa bumi. Ya mending kalau orang udah habis sholat, habis zikir gitu kan, habis ibadah lah tenang. Lah bagaimana kalau seandainya datang gempa bumi di saat kita lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, ketika saudara kita sedang tertimpa satu musibah, maka tidak lain dan tidak bukan pertama kita berdoa kepada Allah semoga saudara-saudara kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak cukup pakai doa doang, ya ada cukup kita bantu pakai doa, tidak cukup pakai doa. Ya banyak yang berdoa harus dengan sesuatu yang kita miliki. Sebagaimana kata Nabi, sebab ketika kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk saudara kita, itu adalah salah satu amalan perbuatan yang paling mulia di atas perbuatan yang lain. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam sebagian hadis, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perbuatan, dua amalan, dua pekerjaan yang lebih unggul daripada perbuatan-perbuatan yang lain. Bahasa dalam yang kedua itu apa? An-naf'u bil muslimin, bermanfaat buat orang muslim, buat orang lain di kita. Mana yang bermanfaat itu? Pak bil maqal, ucapan kita. Manfaatkan kita punya lisan, jaga kita punya lisan, sebab lisan bisa menjadikan dia seseorang selamat, sebab lisan bisa menjadikan seseorang tersesat. Seseorang bisa menjadi mulia sebab lisan, seseorang bisa menjadi hina sebab lisan. Ini makhluk ucapan kita. Gunakan lisan kita untuk selalu memberikan nasihat, dakwah, mengajarkan orang lain, memperingati orang lain dalam kebaikan, dan kunci mulut kita dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, terutama ghibah, membuka aib, menggunjing, caci maki, dendam, lain sebagainya. Jaga lisan kita. Kemudian kata Nabi, disebutkan yang bermanfaat buat muslim ucapan bijak, pangkat, status yang kita miliki, maka gunakan status tersebut biar manfaat buat orang lain. Ini di sini antaranya ada komunitas. Alhamdulillah ini nikmat dengan mereka. Ada serta sehat. Ada apa lagi itu? Ya perkumpulan yang baik-baik. Ketahuilah, ketika seseorang membuat sesuatu perkumpulan yang tujuannya untuk silaturahmi, tujuannya untuk menggalang dana yang disalurkan dengan komunitas tersebut, maka itu adalah komunitas yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ketahuilah, anggota-anggota yang ada dalam komunitas tersebut, dia adalah anggota-anggota yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab mereka melakukan pekerjaan yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu memanfaatkan komunitasnya, memanfaatkan jak pangkatnya untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan, yang sedang kelaparan, ada yatim, lain sebagainya. Ini pangkat status, komunitas kita gunakan semaksimal mungkin. Ada komunitas sepedaan, ya namanya sepedaan, tapi dalamnya digunakan dan silaturahmi. Di situ ada penggalangan dana lain sebagainya. Terus bantu.
Ketika dia membantu dengan hartanya, dengan pangkatnya yang dia miliki, dengan komunitas yang dia miliki, maka Allah pun akan membantunya. Pertolongan Allah pun akan turun kepada orang-orang yang selalu membantu hamba-hamba Allah yang sedang dalam kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Abdul atau dia punya harta. Harta digunakan, kita ambil iktibar. Harta itu hanya dititipkan oleh Allah kepada kita. Mungkin kita punya mobil mewah, ya silahkan haknya. Punya rumah mewah, ya silahkan hak dia, tidak masalah. Dia punya perhiasan mahal, hak dia silahkan. Tapi ingat, itu hanya titipan. Ada mobil mewah ke banjir, ada mobil mewah ketimbang runtuhan. Itulah gambaran titipan. Seluruh manusia di hadapan Allah rata sama. Dulu lagi dia kaya, nggak butuh namanya sumbangan. Tapi ketika sedang mendapatkan musibah, nggak kaya, nggak miskin, semuanya menerima sumbangan. Artinya apa? Kita semua di hadapan Allah sama. Ya. Maka harta yang kita miliki, gunakan harta tersebut di jalan yang baik. Dengan adanya keluarkan untuk santunan, untuk membantu korban lain sebagainya. Karena ketahuilah, dengan harta yang kita keluarkan di jalan Allah, harta itu tidak akan pernah berkurang, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta yang kita miliki, kita gunakan. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ahabbul ibad ilallah. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah seorang hamba yang di situ, seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang suka anfa'un nas binas. Hamba yang paling Allah cintai adalah manusia anfa'un nas, yang bermanfaat buat manusia lainnya. Ini manusia yang paling Allah cintai. Hamba yang Allah paling cinta adalah hamba, yaitu manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Dia manfaatkan tenaganya untuk kebaikan, dia manfaatkan hartanya untuk kebaikan. Maka harta yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, itu kelak akan kembali lagi kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afdalul a'mal, kata Nabi, amal yang paling baik, amal yang paling utama, idkhulus surur ala qalbil mu'min, memberikan kebahagiaan kepada hati-hati orang beriman, terutama yang berunu anhu ju'an, dia menghilangkan saudara yang sedang ada lapar. Dia lagi korban gempa di sana, dia sedang kelaparan karena nggak ada makanan, akhirnya datang ke sumbangan. Uang kita ada 10.000 di situ. Ketahuilah, sebab 10.000 tersebut akhirnya balai akan menimpa kita, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma 10.000 itu. Bagaimana kalau besar? Kemudian awalnya itu kurban, karaban, kurban, atau dia menghilangkan kesusahan dari orang lain, membantu meringankan kesusahan kepada sesamanya. Itulah amalan yang paling baik. Tapi dia mah rajin tahajudnya, rajin baca Qur'annya, rajin ngajinya, tapi mendiknya luar biasa. Itu bukan orang, itu bukan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, dan dia bukan orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling baik adalah orang yang melakukan pekerjaan, suka membantu sesama dengan harta, tenaga, pikirannya. Kalau dia cuma rajin sholat doang, rajin puasa, tapi dia akan berbagi, itu bukan hamba yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang dikeluarkan akan memberikan sebab menolong kita dunia ataupun akhiratnya. Oleh sebab itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ketika kita berkumpul di suatu tempat yang sangat mulia, jangan takut bahwa kita pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Indal tima'il muslim mustajabatud du'a. Ketika berkumpulnya orang muslim semacam ini,
doa kita pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah donatur yang mengeluarkan sebagian harta untuk anak yatim, untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin yang menyumbangkan hartanya kepada saudara kita yang sedang mendapatkan musibah di Jawa Barat, jangan takut, jangan khawatir, Allah pasti akan lipat gandakan setiap apa sudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah buat saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Semoga saudara-saudari kita di sana yang sedang mendapatkan musibah diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian setiap apa yang dihadapi oleh mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bantuan-bantuan semoga segera sampai ke sana, dan semua yang menggalang dana diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa'afa'ana ya karim, wa'afa'ana ya karim, wa'afa'ana ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya farajul ham ya kashifal gham ya man li yajur wa yarham. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suwan wa la tajal fina wa la manasyidan wal mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.